ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah kita sama-sama duduk kembali berkumpul dalam suasana yang mulia di tempat yang mulia, yakni di rumah Allah dalam suasana majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa menambahkan kebaikan dan pemahaman ilmu yang betul-betul bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pahami. Pada kesempatan subuh ini kita akan berbicara tentang tafsir daripada surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah ini adalah termasuk surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebagaimana yang telah lalu kita jelaskan bahwa surah Makkiyah adalah surah yang turun sebelum hijrah, itu dinamakan dengan surah Makkiyah. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah Nabi SAW itu hijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan surah Al-Ghasyiyah ini adalah surah Makkiyah, dan surah Al-Ghasyiyah ini dibaca oleh Rasulullah SAW itu pada momen-momen tertentu, yakni disandingkan dengan surah Al-A'la, yakni dibaca Rasulullah SAW itu dalam sholat Jumat. Di antara pilihan bacaan yang Nabi SAW sering baca dalam sholat Jumat itu adalah surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Di samping itu pula Rasul juga pernah dalam sholat Jumat membaca surah Al-Munafiqun dan surah Al-Jum'ah. Dan ini di antara surah Al-Ghasyiyah dibaca oleh Rasulullah SAW. Demikian juga pada momen-momen daripada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ini juga sering dibaca oleh Nabi SAW, yang mana momen-momen tersebut adalah saat-saat berkumpulnya manusia dalam jumlah yang besar. Karena surah Al-Ghasyiyah ini berisi tentang peringatan pada hari kiamat, dan di dalam surah tersebut dikabarkan bahwa manusia di akhirat kelak akan terbagi menjadi dua golongan. Jadi sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Sebagaimana dijelaskan pula dalam ayat yang lain, Allah menjelaskan wa fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian umatmu wahai Muhammad SAW, kata Allah, itu masuk ke dalam surga dan sebagian masuk ke dalam neraka. Namun Rasul SAW beliau tetap berdoa agar seluruh daripada umat beliau itu masuk ke dalam surga. Sehingga dalam riwayat umat Nabi SAW yang ada imannya walaupun hanya sebesar jerah, meskipun dia dimasukkan ke dalam neraka atau yang terkenal dengan Jahannamiyun, maka dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini merupakan syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu kepada umat beliau. Jadi ini diantara yang dijelaskan surah Al-Ghasyiyah, yakni berbicara tentang manusia di akhirat kelak, dan surah ini berbicara tentang sebahagian masuk surga dan sebahagian masuk ke neraka Jahannam. Dan di awal surah ini Allah mengatakan hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi sebuah pertanyaan, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Artinya hari kiamat itu adalah bukan perkara-perkara yang kecil, itu adalah perkara-perkara besar. Bahkan para ulama tafsir itu mengatakan banyak nama-nama daripada hari kiamat itu. Kenapa banyak nama daripada hari kiamat? Ini menandakan bahwa hari kiamat itu adalah perkara-perkara yang besar. Jadi bukan perkara-perkara yang remeh. Ada namanya Yaumuddin, ada
namanya zalzalah, seperti surah Izzazul, itu artinya yang bergoncang. Ada namanya hari kiamat itu yaumul ba'ts, jadi hari kebangkitan. Ada juga yaumul qiyamah, juga hari kiamat juga artinya. Dan ini banyak nama-nama seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, bahwa hari kiamat itu setelah beliau teliti nama-namanya, kata beliau ada 80 nama daripada hari kiamat. Jadi ini menandakan adalah perkara-perkara yang sangat besar sekali. Dan ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir tentang makna al-ghasyiyah itu sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, di tafsir Al-Qurtubi, bahwa pendapat yang pertama mengatakan al-ghasyiyah itu adalah salah satu nama daripada hari kiamat, yakni menutupi. Dan telah berlalu penjelasan bahwa nama-nama hari kiamat itu banyak, di mana nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat daripada hari kiamat. Dan di antara nama al-ghasyiyah itu secara bahasa adalah meliputi atau menutupi. Dinamakan demikian karena dahsyatnya daripada hari kiamat. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan al-ghasyiyah itu adalah salah satu daripada nama neraka. Jadi ini ternyata hari kiamat dan nerakanya Allah itu adalah perkara-perkara yang besar. Ketika ada Arabiyun itu bertanya matas sa'ah, kapan hari kiamat, Nabi SAW tidak langsung mengatakan, beliau hanya mengatakan ma'adatulaha, apa yang kau persiapkan atasnya. Artinya itu adalah perkara yang sangat besar, bukan perkara yang remeh. Bahkan Jibril ketika bertanya kepada Rasul SAW, matas sa'ah, kapan kiamat wahai Muhammad, Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu lagi daripada yang bertanya. Artinya sama-sama kada tahu. Dan memang Allah menyembunyikan karena ini adalah perkara-perkara yang besar. Jadi pendapat yang kedua, al-ghasyiyah itu adalah salah satu nama neraka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ibrahim ayat 50, sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka itu dari cairan aspal dan wajah mereka itu ditutupi oleh api neraka. Surah Ibrahim ayat 50. Jadi bayanganlah kalau kita melihat orang nang mengaspal jalan dengan api yang mendidih, panas aspal itu, kita bisa bayangkan itu hanya panas sebagian kecil daripada panas daripada api neraka. Karena digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa api neraka itu, panas-panas api di dunia itu dibanding dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu satu bagian daripada 70 bagian daripada panasnya api neraka. Jadi bisa dibayangkan, dan orang yang mengalami siksa di dalam api neraka, nauzubillahi min dzalik, itu setiap hari itu meningkat siksanya, Pak. Jadi bukan setiap hari makin berkurang siksanya, tidak. Siksanya itu akan semakin meningkat, semakin meningkat. Dan dijelaskan di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ringan kata Rasul itu siksanya itu di neraka, itu terompah atau sandal daripada api neraka itu dipakaikan, itu otaknya mendidih. Dan yang lebih mengherankan lagi, orang yang disiksa dengan otak yang mendidih itu pada itu adalah seringan-ringan azab kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa dia adalah yang paling berat siksanya. Padahal itu adalah orang yang paling ringan siksanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dijelaskan bagaimana panasnya daripada api neraka, pakaiannya dari aspal. Itu hancur kulit kita. Dan wajah mereka itu ditutupi oleh api neraka. Itu semua termasuk dalam tubuh kita, termasuk jantung kita, hati kita, itu akan dibakar oleh api. Jadi mengeluarkan api. Jadi tidak ada yang tersisa. Kalau misalnya dibakar batisnya atau dibakar tangannya, tangan batis saja yang terbakar, itu seluruh tubuhnya itu terbakar. Jadi bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita jelaskan dulu juga, batu yang dilemparkan daripada atas api neraka itu baru sampai ke dasarnya itu selama 70 tahun perjalanan. Jadi ini menandakan beratnya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu
hari di akhirat bagi orang-orang kafir itu betul-betul merasakan berat sekali. Yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Ma'arij itu, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Jadi kadar ukuran satu hari itu di akhirat itu 50.000 tahun, Pak. Jadi bisa dibayangkan beratnya daripada suasana penantian yang sangat lama di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penafsiran yang kedua mengatakan Al-Ghasyiyah itu adalah salah satu nama daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa taghsha itu yang artinya meliputi atau menutupi. Sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka daripada cairan aspal dan wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Jadi wa taghsha meliputi dan menutupi itu salah satu makna daripada Al-Ghasyiyah juga, yakni nama daripada api neraka. Dan Al-Ghasyiyah itu bisa juga bermakna dengan neraka jahanam. Sehingga makna ayat ini adalah menanyakan apakah telah datang berita tentang neraka jahanam kepada kalian. Nah, ini dijelaskan oleh Allah juga di dalam surah Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim zulalum minan nar wa min tahtihim zulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Dan bagi mereka lapisan-lapisan daripada api neraka dan di bawah mereka lapisan-lapisan daripada api. Jadi bagaimana beratnya, ternyata dalam neraka itu ada siksa-siksa yang bertingkat-tingkat. Seperti dijelaskan bahwa orang kafir yang memusuhi Islam atau kafir harbi dan orang kafir yang tidak memusuhi Islam, kalau dia masuk neraka nanti suatu saat, itu siksa itu berbeda, Pak. Sama-sama kafir, akan tetapi bagaimana kerasnya permusuhan dia dengan Islam, itu lebih keras lagi siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Meskipun mereka itu dua-duanya masuk dalam neraka. Meskipun mereka itu nauzubillah kekal di dalam neraka, Pak. Bisa bayangkan kekal di dalam neraka. Sedangkan seorang muslim yang dia ada iman di dalam dirinya walaupun hanya sebesar zarrah, Pak, yang dia pasti akan masuk ke dalam surga, itu pun dia keluar di dalam neraka. Kata Nabi SAW dalam riwayat daripada Imam Muslim itu, bahwa dia keluar daripada dalam neraka itu dalam keadaan sempoyongan berjalan, Pak. Seperti orang mabuk itu, Pak. Sempoyongan dia berjalan kemudian terjatuh. Jadi dia berjalan sempoyongan terjatuh. Sehingga dalam riwayat dijelaskan ketika dia berjalan, tubuh dia itu hangus dan mengeluarkan asap, Pak. Jadi bagaimana berat daripada api nerakanya Allah. Makanya jangan main-main dengan api neraka. Wah, ini masuk neraka lah aja. Jangan main-main. Dikiranya seperti apa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat bagaimana berat daripada siksa neraka, mungkin kita bisa waspada pada dunia ini. Kita bisa berhati-hati di dunia ini. Karena beratnya apa yang disediakan oleh Allah. Karena di dunia ini kita itu pilihan, Pak. Mau memilih perkara yang baikkah, ataukah mau memilih perkara maksiat atau yang tidak baik. Karena dua-duanya ada konsekuensinya nanti di hadapan Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah akan ganjar kebaikan itu. Kalau kita melakukan keburukan, suatu saat Allah akan hukum kita karena sebab perburukan itu, keburukan kita itu. Nah, ini dijelaskan bahwa bagaimana sangat berat sekali siksa daripada api neraka. Orang yang terakhir masuk surga itu, dia keluar daripada neraka dengan wajah dan badan dia hangus dan mengeluarkan asap, Pak. Sampai karena dia tidak mampu untuk berdiri karena sempoyongan, maka dia keluar, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kondisi merangkak-rangkak, Pak, betingkaung jurang Banjar, karena tidak sanggup lagi berdiri karena beratnya daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan, Allah menjelaskan dalam surah Az-Zumar itu, bagi mereka itu lapisan api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan api. Demikianlah Allah mempertakutkan hambanya dengan ajab, maka bertakwalah kepadaku wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang kedua, bahwa Al-Ghasyiyah itu adalah nama daripada nama nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama tadi mengatakan Al-Ghasyiyah itu adalah salah satu nama daripada hari kiamat. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan Al-Ghasyiyah
bukan nama penghuni neraka jahanam, akan tetapi bukan nama api neraka jahanam, akan tetapi ini nama penghuni neraka jahanam. Di mana penghuni neraka jahanam disebut dengan tarsyan nar, yakni akan masuk ke dalam neraka jahanam sehingga seluruh tubuh mereka itu akan diliputi dengan neraka jahanam. Intinya semua itu mengabarkan hari akhirat dan sangat mengerikan. Jadi baik itu nama hari kiamat, baik itu nama daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala Ghasyiyah, atau juga Al-Ghasyiyah itu nama penghuni nerakanya itu sendiri. Akan tetapi dalam hal ini semuanya adalah benar karena hal itu saling berhubungan satu sama lain. Kemudian ayat yang kedua menjelaskan wujuhu yawma idzin khasyiah. Pada hari itu wajah yang tertunduk dan terhina. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk dan terhina, yakni orang-orang kafir yang diajab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa mereka itu tertunduk hina, dari wajah mereka itu akan timbul kehusuan. Serius, Pak. Kalau dulu di dunia mungkin tertawa-tawa memperolok-olok orang muslim dengan mengolok-olok ini dan lain sebagainya, dengan mengolok-olok Nabi SAW, dengan mengolok-olok daripada Al-Quran, bahkan merobek-robek daripada Al-Quran. Kan kita lihat di YouTube itu, Pak, merobek Al-Quran, ada yang membakar Al-Quran. Mereka tertawa riang gembira. Maka Allah menjelaskan orang-orang kafir pada hari itu wujuhu yawma idzin khasyiah. Pada hari itu wajah mereka tertunduk terhina. Mereka itu timbul kehusuan, keseriusan di mukanya. Kalau kita orang beriman, kita berusaha bagaimana di dunia ini kita betul-betul serius di dalam beribadah. Nanti kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak nanti di akhirat. Kita akan tersenyum nanti di akhirat. Adapun orang-orang kafir, mereka berfoya-foya gembira huru-hara di dunia, namun ternyata nanti di akhirat mereka tertunduk hina, mereka serius. Kenapa mereka serius? Karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Perlu diketahui bahwa ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian ada orang yang masuk neraka tanpa hisab, langsung diajak. Nah, ini orang-orang kafir, Pak. Yang dijelaskan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun orang yang catatannya diberikan di sebelah belakang, fasaufa yad'u subura, maka mereka berteriak wa yasla sa'ir, mereka berteriak celaka aku, dan wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarga mereka, yakni sesama kafir. Nah, ini mereka sudah tahu, mereka mendapatkan catatan amal yang sangat buruk dilemparkan di belakangnya. Jadi tidak perlu dihisap lagi, mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisap, namun diajab dengan ajab yang keras. Jadi ini dijelaskan. Adapun orang yang masuk, orang yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang beriman yang mana ditimbang antara kebaikannya dengan keburukannya. Mana yang lebih dominan? Kalau kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, dia akan masuk ke dalam surga. Kalau kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya, misalnya 90% kebaikannya, Pak, keburukannya 100%, maka dipotong sisanya 10%, Pak. Nah, 10% ini apa namanya? Dia harus masuk ke dalam neraka. Akan tetapi inilah kemurahan Allah kepada hambanya. Dia akan mendapatkan syafaat-syafaat, Pak, baik dari kawan dia daripada orang-orang yang soleh. Karena dalam riwayat itu orang soleh itu akan mencari kawan-kawannya nanti di surga. Mana si fulan, mana si fulan. Nah, ini sebab itulah sehingga dia mendapatkan syafaat. Kemudian juga dia akan mendapatkan syafaatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia memiliki dosa lebih berat sedikit daripada kebaikannya. Nah, ini merupakan syafaat yang Allah berikan kepada Rasul SAW untuk umat beliau. Nah, ini dijelaskan kondisi-kondisi orang kafir pada hari kiamat, ini wajah mereka tertunduk di dalam kehinaan. Kemudian dijelaskan pula pada ayat yang ketiga, amilatun nasibah, mereka bekerja keras lagi kepayahan. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang makna ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya.
Ada dua-duanya berasal dari pendapat-pendapat para ulama dan para sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama menyatakan bahwasanya bekerja keras lebih kepayahan ini berkaitan dengan orang yang selama hidup di dunia bersusah payah untuk beramal soleh. Mereka berletih-letih beramal soleh, namun di akhirat mereka tetap masuk ke dalam neraka jahanam. Artinya tidak diterima amal-amal mereka. Di antaranya adalah para pendeta mereka yang bersusah payah dalam melakukan amalan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan di dalam sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab, beliau ketika mengambil kunci daripada Baitul Maqdis, beliau melewati tempat tinggal seorang rahib atau pendeta. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Lalu Umar memanggilnya, "Wahai pendeta." Lalu muncullah sang pendeta itu, maka Umar pun memandangnya dan menangis. Maka ditanyakan kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis?" Maka Umar mengatakan, "Aku ingat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, 'amilatun nasibah," yakni bekerja keras lagi kepayahan. Karena siapapun orangnya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, namun dia tidak beriman baik Yahudian wala Nasranian, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia pasti akan memasuki daripada neraka jahanam. Nah, ini dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dijelaskan bahwa bersusah payah itu adalah orang Yahudi dan orang-orang Nasrani atau orang yang tidak mengimani kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dijelaskan pula daripada makna ini, bahwa pendapat yang kedua mengatakan amilatun nasibah adalah orang kafir yang dibuat bekerja keras dengan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan dan memayahkan mereka nanti di akhirat kelak, yakni siksa daripada Allah. Di antaranya ketika semua manusia itu berdiri di padang mahsyar, sementara matahari itu didekatkan, dalam riwayat itu 1 mil. Jadi 1 mil itu jarak matahari itu mungkin 1,7 kilometer. Jadi sangat berat sekali. Matahari nang jauh aja kita kadang kepanasan. Apalagi matahari didekatkan. Maka ini berat. Apalagi bagi orang-orang kafir itu perkara yang sangat berat. Adapun bagi orang beriman, dia akan mendapatkan fasilitas yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya al-imamul adil, imam yang adil atau pemimpin yang adil, warajulun qalbuhum mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya senantiasa dekat atau senang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulani tahabba fillahi istama'a ala zalik wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling berkasih sayang karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi banyak upaya-upaya orang beriman itu untuk mendapatkan naungan nanti di padang mahsyarnya Allah di saat matahari itu didekatkan. Di antara Rasul mengatakan as-shadaqatu burhan, kata Nabi. Sedekah itu akan menjadi burhan, penerang, akan menjadi pelindung nanti daripada perkara-perkara panasnya daripada panasnya daripada padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perkara yang sangat berat. Bahkan ketika ditampakkan api neraka, ketika penduduk mahsyar itu melihat, mereka tidak mampu berdiri. Mereka hanya bertepuk lutut, terduduk ke jurang banjar. Bagaimana beratnya daripada siksa neraka yang dipegang tali kekangnya oleh 70.000 malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibayangkan, dan ini bukan menakut-nakuti, akan tetapi inilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata tidak terasa sudah jam 6:10. Mungkin inilah sekilas gambaran singkat tentang bagaimana apa yang disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah. Namun mudah-mudahan kita bisa mawas diri, kita bisa berhati-hati di dalam kehidupan kita, menjaga daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang membuat Allah murka, dan kita berusaha untuk berbuat amal saleh sehingga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.